Torehan tinta takdir. Ada gumpalan saraf di otakmu, Tin. Namun aku masih harus memastikan apakah itu kanker ganas atau jinak, atau malah bukan kanker. Papar Dokter Kang. Bak disampar petir di tengah hari yang cerah, Tin bergeming. Mata bulatnya berkaca-kaca. Wajah ayu dan cantik itu berubah menjadi sendu penuh lara. Apa yang harus kulakukan, Sunbai? Apa aku akan mati? Tanya Tin seraya menahan air mata yang menyeruak. Kau harus segera menerima perawatan. Aku akan berusaha untuk mengobatimu. Jangan putus asa. Ada aku di sini. Aku akan lakukan segala cara untuk membantu. Kau harus semangat untuk sembuh, jawab Dokter Kang. Menangislah jika ingin menangis. Tapi berjanjilah padaku bahwa kau akan kembali tersenyum dan memulai perperangan ini bersamaku, Tin. Tin yang sedari tadi berusaha untuk tegar, akhirnya luluh juga dan menangis sejadi-jadinya. Meluapkan segala lara di hatinya di depan seorang dokter yang telah 7 bulan terakhir dia kenal dengan baik melalui kegiatan amal. Tin memiliki wajah yang cantik, permata bulat dengan manik hitam pekat. Tubuhnya yang tinggi semampai ditambah kulit putih, semakin menampakkan kesempurnaan fisiknya. Usia Tin kini telah menginjak angka 25 tahun. Kedua orang tua dan 2 kakaknya tinggal di Indonesia, sementara dia mengadu nasib di Korea Selatan. Tin berasal dari keluarga miskin. Karena alasan itulah Tin berjuang demi keluarganya. Ia berhasil mendapatkan beasiswa S1 dari pemerintah Korea Selatan, hasil dari perjuangannya. Tin tersadar dari tidurnya. Jam masih menunjukkan pukul 3 KST, namun matanya tak ingin kembali tidur. Tin pun bangkit dan segera berwudu. Lalu sholat tahajud 2 rakaat, disempurnakan dengan witir 1 rakaat. Ia tumpahkan segala kesal dan sakit di hadapan sang kekasih hatinya, pemilik dirinya. Duhai Allah, yang maha melihat dan maha mengetahui, aku sakit dan divonis kanker. Tapi engkau maha lembut. Aku tahu engkau telah menggoreskan tinta takdir untukku. Dan kuyakini inilah terbaik untukku menurutmu. Aku harus bagaimana, duhai Allah? Aku hanya seorang hamba yang lemah. Aku tak bisa berbohong di hadapanmu bahwa aku takut. Walau ku tahu tiada yang patut ditakuti selain engkau. Mohon engkau beri aku kekuatan. Beri aku kesembuhan, duhai Robbi. Aku serahkan hidupku kepadamu, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Untayan doatin amat lirih. Tangis itu kembali membuncah, menandakan betapa perih luka yang ada di hatinya. Tin seketika merindukan orang tuanya, kampung halamannya dan saudara-saudaranya. Betapa berat tinggal sendiri di negara asing ini, dengan vonis dari seorang dokter yang ia kenal sangat baik. Tepat pukul 8, Tin tiba di kantornya. Ia bekerja di majalah New Look, perusahaan Taijin Group, salah satu perusahaan ternama di Korea Selatan. Ketika sudah siap untuk memulai pekerjaannya, tiba-tiba Pak Lee, pemimpin redaksi, meminta Tin untuk menemuinya di ruangan Pimret. Tin pun bergegas menemui Pak Lee. Aku tak mau basa-basi padamu, Tin, ujar Pak Lee dengan nada tegas dan berat, memecah keheningan. Aku ingin kau menyerahkan jabatan Wapimret itu kepada Seora. Tin terkejut mendengar perintah Pimret. Ia terdiam beberapa saat. Kenapa saya harus menyerahkan jabatan itu, Pak? Apa salah saya? Tanya Tin. Saya telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Suaranya bergetar menahan amarah. Aku tahu kau telah bekerja keras, tapi aku juga tidak bisa membantah keputusan dari direktur perusahaan. Jelas Pak Lee. Tin paham, Seora adalah anak dari direktur perusahaan tempatnya bekerja, tapi Tin tidak bisa menerima keputusan itu. Orang yang bahkan belum pernah berkecimpung di bidang ini dengan seenaknya merebut jabatan yang sudah ia impikan. Kenapa orang yang memiliki kekuasaan seenaknya bertindak egois seperti ini? Tapi saya tidak bisa melepaskan jabatan ini, sahut Tin dengan mata berkaca-kaca. Kau hanya karyawan, tak sepatutnya menolak perintah atasan.
Aku tidak ingin membahasnya lebih lanjut. Jika kau tak terima keputusan ini, maka aku akan memecatmu. Silakan pilih. Suara Pak Li semakin tinggi, membuat Tin semakin terbakar api emosi. Baik, jika memang itu pilihannya, saya memilih untuk mengundurkan diri, tegas Tin kepada Pimret. Dengan wajah yang merah padam, Tin keluar ruangan Pimret. Dia segera menyerahkan surat pengunduran dirinya. Tin melangkahkan kaki dengan cepat menuju sebuah perusahaan, di mana sang sahabat bekerja. Setibanya di perusahaan itu, Tin segera menelpon Aisyah. "Tin," teriak Aisyah sambil bergegas menemui sahabatnya yang sedang duduk tertunduk di taman kantornya. "Tin?" Suara Aisyah membuat Tin tersiak dan langsung memeluk sahabatnya itu. "Aku mengundurkan diri dari kantor, Aisyah. Aku tidak terima dengan keputusan Pimret. Mereka semuanya jahat, melihat orang hanya melalui kekuasaan. Aku benci mereka, Syah. Aku benci diriku sendiri. Lantas, sekarang bagaimana dengan hidupku, Syah? Pengobatanku, keluargaku?" "Rasanya aku ingin mati saja, Syah," papar Tin. Tak terbendung betapa hancur hatinya saat itu. "Istighfar, Tin. Tenang dan sabar. Kamu gak boleh seperti ini. Kamu harus tenang dulu. Nanti kita cari jalan keluarnya bersama ya. Kamu tenang dulu sekarang," jawab Aisyah dengan penuh kasih sayang seraya mengusap pundak Tin. Tin semakin terisak. Dia mengeluarkan segala rasa di hatinya. Dia tak mampu lagi untuk menahan semua beban ini. Rasa untuk menyerah kini menyergapnya. Entah apa yang akan Tin lakukan nantinya. Semenjak hari itu, Tin tinggal bersama Aisyah atas bujukan sang sahabat. Karena Aisyah takut jika Tin melakukan hal yang tidak terduga. "Tin, gimana perasaanmu sekarang?" tanya Aisyah sambil memakan sarapannya. "Syah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Sudah banyak lamaran yang kumasukkan. Tak ada satupun yang berhasil. Aku sudah cukup gila sekarang," papar Tin sedih. "Ya Allah, Tin, kamu kok gini sih? Ayo dong semangat. Mana Tin yang dulu ku kenal? Tin, kamu itu hebat dan berbakat. Kamu lupa?" jelas Aisyah. Kemudian Aisyah bangkit menuju kamarnya, mengambil sesuatu dan kembali ke meja makan, tempat mereka menyantap sarapan pagi itu. "Ini, lihatlah. Kamu itu berbakat, Tin. Kamu lupa. Kamu pasti bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus. Gunakan bakatmu, Tin. Ini adalah album tulisanmu," papar Aisyah sambil menyerahkan satu bundel kertas yang ia simpan dengan rapi. Tin kaget melihat isi map tersebut. "Ini," gagap Tin melihat hasil tulisannya yang diprint dan disimpan oleh Aisyah. "Iya, ini semua tulisanmu. Aku sangat menyukainya. Tulisan ini berisi semangat dan kasih sayang untuk membuat hatiku hangat. Karena itu, aku sengaja mencetaknya dan kusimpan agar bisa aku baca kapanpun," jelas Aisyah sambil memandang berkas-berkas tersebut. Dengan mata berlinang, Tin segera memeluk erat sahabatnya itu. "Maafkan aku, Syah. Aku terlalu putus asa. Maafkan aku telah mengecewakanmu. Maafkan aku." Isak Tin di bahu Aisyah. Mereka pun terisak bersama, berbagi beban hidup bersama, dan berbagi kasih sayang bersama. Dengan semangat yang kembali membuncah, akhirnya Tin kembali memulai harinya. Ia tak kenal lelah mencari pekerjaan yang bisa menerimanya. Dan sebuah usaha itu akan tetap memberikan hasil yang indah. Tin berhasil masuk menjadi tim penulis di salah satu serikat penulis buku anak-anak. Di sana Tin bersama 5 penulis lainnya mencetak beragam buku anak-anak. Walaupun tidak seperti pekerjaan sebelumnya, Tin merasa nyaman dengan lingkungannya sekarang. Timnya sangat baik kepadanya. "Tin, bagaimana menurutmu tentang target kita ke depan?" tanya seorang penulis. "Kita harus bisa masuk dalam book award yang akan diadakan tahun depan. Kita harus bisa meningkatkan kualitas yang kita miliki agar buku-buku yang kita buat menjadi buku-buku bestseller yang dapat menginspirasi untuk anak-anak," papar Tin semangat. "Tin, aku tahu. Aku senang sekali bisa bekerja sama denganmu. Semangatmu dan kerja kerasmu selalu menginspirasi. Tak hayal semenjak ada kamu,
Buku-buku kita mulai dilirik banyak orang. Tulisan-tulisanmu bagai obat mujarab untuk segala penyakit. Kalimat-kalimat hangatmu bagaikan sinar mentari di musim dingin, ucap seorang penulis. Tin tersenyum, bahagia karena disinilah karir dan karyanya telah menciptakan sebuah simfoni yang indah di hidupnya. Betapa bersyukurnya dia dengan warna-warni yang hadir di hidupnya. Tin kembali berjuang untuk meraih kembali apa yang ia inginkan. Ia akan berjuang agar bisa membawa timnya untuk menang di ajang bergengsi yang diadakan tahun depan. Hari ini Tin pulang lebih awal dari biasanya. Dia sempat mampir ke rumah sakit untuk menebus obat dan langsung pergi menuju Sungai Han untuk sejenak menghibur hati dan pikirannya. Angin musim dingin begitu menusuk kulitnya. Tiba-tiba ada seorang menempelkan segelas kopi hangat di pipinya. Seketika Tin kaget dan menoleh. Ternyata Aisyah datang untuk menemaninya menikmati senja. Mereka bercerita banyak hal, dan sesekali mereka tertawa riang. Salju pertama mulai turun di bumi Korea. Tin sedang berjalan menuju Namsan Tower untuk menghabiskan waktu bersama sahabatnya Aisyah. Seperti biasa, Tin akan singgah untuk membeli jajanan khas Korea, karena dia sangat kenal dengan seorang nenek yang menjual jajanan itu. Tin mempercepat langkahnya. Tak sabar untuk bercengkrama dengan Aisyah. Tiba-tiba pandangan matanya memudar. Ia menghentikan langkahnya. Beberapa detik kemudian gelap menyergap. Terima kasih atas penghargaan ini. Aku Aisyah, sahabat Tin. Aku mewakilinya. Dan aku rasa Tin sangat bahagia sekarang dengan kasih sayang yang telah Anda semua berikan. Terima kasih. Dan aku mohon, kenanglah Tin melalui semangatnya. Dia akan selalu hidup di hati kita melalui keceriaan dan perjuangannya. Aisyah menyampaikan kata sambutan di pesta syukuran di kantor Tin atas keberhasilan mereka meraih penghargaan di ajang Book Award. Dan itu mengukuhkan posisi mereka sebagai penerbit terbaik yang ada di Korea. Aisyah pun membawa piagam dan bunga itu pergi untuk memberikannya kepada Tin. Aisyah telah sampai di salah satu taman yang bernama The Garden of Morning Calm. Sesampainya di sana, Aisyah mencari tempat duduk, meletakkan bunga dan piagam tersebut. Kemudian, dia menarik nafas panjang sembari melemparkan pandangannya ke langit biru. Tin, aku bangga padamu. Kau telah melakukan yang terbaik. Perjuangan karirmu yang luar biasa, hingga pembuktian kemampuanmu melalui karya-karyamu yang tak akan lekang oleh waktu. Perjuanganmu telah mewarnai hidupmu. Aku tahu itu sangat berat untukmu, tapi tak pernah terdengar dari mulutmu kata menyerah. Kau telah menunjukkan padaku, kepada dunia bahwa perjuangan itu adalah kesuksesan yang sebenarnya. Kau mengajarkan padaku bahwa dunia yang keras akan tunduk dengan sikap kesatria kita. Tin, berbahagialah, karena perjuanganmu telah selesai. Kini biarlah semangat juangmu yang tertinggal di bumi ini menjadi vitamin untuk kami yang masih bergelut dengan perjuangan-perjuangan kami. Tin, sekarang kau sudah bertemu dengan kekasih hatimu, bukan? Batin Aisyah.